Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabil ulum wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'du. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Manarul Islam Indonesia yang berdomisili di Palur atau Markas Nafi Al-Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini tanggal 2 Januari 2023 tahun. Kita sudah masuk di awal tahun 2023. Tentunya awal tahun ini, setiap datangnya awal tahun selalu membawa kita semangat. Selalu kita punya resolusi, ingin begini, ingin begitu, ingin begini, ingin begitu, ingin punya target. Dan tentunya kita semua sebagai keluarga besar yang ada dalam Thariqul Quran, jalan Al-Quran, maka target kita yang paling utama adalah bagaimana tahun ini atau tahun baru ini sampai nanti akhir tahun 2023 itu lebih baik daripada tahun yang kemarin. Yang terkait mengenai kebiasaan murajaah Al-Quran, maka tahun ini kita usahakan lebih baik dari tahun kemarin ya. Termasuk yang target untuk pencapaian hafalan, yang tahun kemarin misalkan kalau di rata-rata ziyadah 1 bulan berapa halaman, berapa juz dan seterusnya berapa surat, maka tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Termasuk hal-hal yang lain dalam amalia salehah ya, amal salehah ya. Perlu juga ada peningkatan. Bagaimana qiyam malam kita, bagaimana zikir kita dan salat berjamaah kita ditingkatkan ya. Oleh karena itu pagi ini karena kita ada hubungannya dengan Al-Quran, maka saya akan mengangkat sebuah tema. Insya Allah tidak sampai 20 menit ya, maksimal 20 menit kita selesaikan. Temanya adalah ats-tsabatu fil Quran, bagaimana tegar atau kokoh di jalan Al-Quran, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa tidak pernah goncang, tidak pernah oleng, tidak pernah mengalami turbulensi ketika menghadapi ujian-ujian. Karena yang namanya orang menghafal Al-Quran itu adalah ujian dan demi ujian. Saya sering mengatakan bahwa berdasarkan dari pengalaman salah seorang beberapa senior saya ketika di pesantren di Gerobokan dulu, ketika orang menghafal Al-Quran itu 30 juz, itu pasti ada godaan-godaan. Juz pertama sampai juz 10 itu godaannya biasanya adalah terkait mengenai masalah kondisi fisik, biasanya sakit dan semisalnya. Dulu Fafa ini ketika di Yambul Quran pernah juga ya, sakit juga di awal-awal itu. Dan alhamdulillah sudah selesai. Ini kalau seandainya saat itu kita langsung ngambil Shafa'ul Himam ketika masih awal-awal ya, kita nggak tahu bagaimana hasilnya. Harus ada ketegaran. Kemudian yang kedua, ujian yang kedua, juz 11 sampai juz 20 itu biasanya ujiannya itu merasa nggak jenak. Berarti merasa di pesantren atau di tempat mengaji itu terasa ada kejenuhan, kebosanan, ingin mencari hal yang baru. Maka ujian yang kedua adalah ingin ya jalan-jalan dan semisalnya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, juz 21 sampai juz 30 itu karena usia semakin bertambah, itu biasanya ujiannya adalah lawan jenis. Sehingga biasanya kalau sudah masuk juz yang 10 yang terakhir, itu ada godaan-godaan bagaimana berkenalan dengan lawan jenis sehingga bisa mengganggu hafalan dari orang yang sedang menghafal Quran. Itu pengalaman yang pernah saya serap dari senior saya ketika di pesantren di PPTQ Al-Faqih di Gerobokan, yang insya Allah nanti tanggal 20-21 ya, saya akan pulang
untuk acara khatmil Quran dan haul Mbah Kiai yang ketujuh. Yang jadi masalah ini kalau pergaulan lawan jenis itu godaan yang ke terakhir, jangan sampai ketika Anda baru jangankan 10 juz yang terakhir, baru 10 juz yang pertama sudah godaan lawan jenis, ini akan semakin menyusahkan ya. Oleh karena itu saya mohon ya kepada para tulab, tolibat, segenap para santri dan santriwati, itu godaannya. Ini pengalaman nyata, senior saya di Gerobokan di Pondok Al-Faqih itu ada yang sudah hafal 25 juz. Itu gara-gara berkenalan dengan akhwat seorang gadis ya, seorang wanita, itu hafalannya hilang 25 juz. Jadi dia kembali nol, blank total, dan ketika kembali lama meninggalkan pesantren, balik lagi minta maaf kepada Pak Kiai, kemudian mengulang lagi dari juz 1. Itu ada pengalaman nyata. Itu yang 25 juz hilang 25. Saya bayangkan kalau baru 1 juz ketemu lawan jenis nanti min 24. Karena hilang 25. Gitu ya. Baik, makanya ada 3 poin yang saya sampaikan. Pertama, mengenai beberapa ungkapan yang terkait Al-Quran. Ada 3 ungkapan kalimatun maksurah, kalimah yang maksur terkait Al-Quran. Yang pertama adalah illam tudafi anil Quran falan yudafi angka gadan. Kalau Anda hari ini tidak membela Al-Quran, maka nanti ketika dia yaumul qiyamah Anda tidak akan dibela Al-Quran. Kalau hari ini Anda tidak membaca Quran, maka bagaimana mungkin Quran memberikan syafaat kepada Anda? Yang kedua, illam tu'ti nafsaka kullahal Quran falam yu'tihi laka. Kalau seandainya Anda tidak memberikan semua yang Anda miliki, waktu Anda ya, kesibukan Anda, waktu Anda kepada Al-Quran, maka Quran tidak akan pernah memberikan dirinya kepada Anda. Kalau Anda tidak pernah memasrahkan diri kepada Quran, bagaimana Quran pasrah kepada Anda? Kalau dalam bahasa yang lain, kalau seandainya Anda tidak menyibukkan dengan Quran, bagaimana Quran menyibukkan dengan Anda? Artinya adalah kalau kita ingin selalu memiliki Quran yang baik, selalu bersama-sama dengan kita ya, dalam gerakan bibir kita, gerakan hati kita ya, gerakan amal salehah kita, maka kita harus menggunakan waktu kita untuk Al-Quran. Yang ketiga adalah ada sebuah ungkapan mengatakan al-hifdzu ashal wa ta'ahuduhu wa laisa bi ashal. Menghafal itu mudah ya, banyak orang yang menghafal itu mudah. Kalau orang diberikan kecerdasan yang luar biasa, itu lihat itu dipandang sekali, itu bisa langsung hafal. Seperti misalkan dulu ada namanya ulama bernama Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri ini beliau kalau misalkan ada sebuah hadis dengan sanad yang dibolak-balik, dia bisa meluruskan sanadnya. Kemudian dia punya hafalan yang kuat sekali, dia hafal ribuan hadis. Maka Imam Az-Zuhri pernah ditanya, bagaimana Anda bisa menghafal sebegitu kuatnya wahai Imam Az-Zuhri? Beliau mengatakan, aku membiasakan minum madu ya. Berarti ini madu adalah minuman kesehatan yang bisa membantu kita untuk meningkatkan hafalan. Saya sering mengatakan selain madu itu juga minum air zam-zam. Silakan kalau kita kesulitan dalam urusan kita minum air zam-zam. Kata Rasulullah, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu seperti ketika ia diniatkan untuk meminumnya. Orang yang hidupnya susah minum air zam-zam, insya Allah hidupnya segera mendapatkan jalan keluar. Orang yang banyak hutang minum zam-zam, insya Allah segera lunas, tapi dibayar dulu. Kemudian orang yang menghafal Quran juga sama, dia minum air zam-zam, wah ngapalke wangel seret nambah-nambah. Minum air zam-zam insya Allah segera hatam. Ini yo ngapalke. Aja gawene ngombe zam-zam tok ora gelem nyekel Quran ya. Ya. Ini pertama ya tentang kalimat maksur. Yang kedua adalah kaifiyatus sabat fi tariqil Quran. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang tegar di jalan Quran ya. Kalau kita mau tegar di jalan Quran, maka yang pertama saya ingatkan kepada diri saya khususnya ya, karena ini tausiah ini bukan hanya untuk kalian, khususnya bagi saya harus bisa memberikan keteladanan, memberikan mengintrospeksi, memuhasabah diri ya. Pertama adalah tashihun niyah mundu bidayati sabki. Artinya kalau kita ingin sabat, ingin punya kekuatan tegar di dalam jalan Al-Quran, kita harus membenarkan niat kita
ketika awal memulai kita as-sabqi atau memulai kita mengaji di awal. Bagaimana kalau sudah terlanjur ngaji? Ya nggak masalah. Di tengah pun niat tidak masalah ya, karena niat ini kan perlu kita luruskan baik di awal, di akhir maupun di tengah harus kita luruskan. Meskipun kalau terkait mengenai, memang kalau kita bicara mengenai fikih, yang namanya niat itu tentu di awal ya. Ketika orang melakukan perbuatan itu, ketika itu juga dia sudah niat ya. Tetapi dalam proses perjalanan ada di antara beberapa amal-amal yang perlu disegarkan. Seperti misalkan ada sebuah hadis, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharulah iman kalian dengan la ilaha illallah. Dengan perjalanan waktu kita perlu menyegarkan niat kita, menyegarkan azam kita ya. Yang kedua adalah tafarruq lil Quran la li umur dunyal faniyah. Bagaimana kita sahabat, kita punya ketegaran dengan Al-Quran, kita harus fokus pada Quran dan tidak terganggu dengan urusan dunia. Orang sering mengatakan, atau ketika ditanya kenapa anda tidak bisa menghafal Quran, kenapa anda tidak bisa menambah ziyadah Quran, kenapa anda tidak bisa merojaah Quran, alasannya karena saya saat ini sibuk sekali. Maka kita perlu menjawab, sebenarnya masalahnya bukan karena anda sibuk. Yang jadi masalah anda itu menyibukkan dengan selain Quran. Kalau seandainya anda sibuk dan sibuknya dengan Quran, tentunya anda bisa menghafal ya. Orang sering mengatakan sibuk karena dia sibuknya dengan selain Quran ya. Kalau sibuknya dengan Quran, insya Allah dia akan bisa menghafal ya. Makanya yang kedua adalah mari kita ya, waktu-waktu kita, terlepas kita mungkin punya kesibukan yang lain ya, punya kesibukan apa hal-hal yang lain, jangan lupa dengan Quran ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, sebaik kalian yang belajar dan mengajar Quran. Itu artinya dimanapun posisi kita berada, kita harus yang paling awal bersama Quran, baru yang lain. Kayak seperti orang Palestina ketika ditanya, siapakah anda? Mereka mengatakan, Sa'ana Mahmud, ana min hufadzil Quran wa ana tabib. Saya adalah Mahmud, saya adalah penghafal Quran, dan saya seorang dokter. Jadi dia harus mengatakan bahwa yang pertama adalah Quran, baru kemudian yang lain. Yang ketiga adalah badlul juhdi wan nafsi wal mal fi tariqihi. Jadi kalau kita ingin tegar di jalan Quran, kita harus mencurahkan segala kemampuan kita. Kemampuan usaha kita, kemudian diri kita, harta kita, itu untuk Al-Quran ya. Kalau kita diri kita, harta kita, waktu kita, dan semua yang kita miliki kita serahkan untuk selain Quran, ya maka Quran tidak akan kebagian ya. Tidak akan kebagian. Maka mari kita ya ambil bagian dalam proyek amal soleh ini, proyek menuju menjadi orang-orang yang termasuk ahlul Qur'ani wa khassatuh, orang yang ahli Quran dan orang yang khassatuh, orang yang dikhususkan ya. Yang keempat adalah at-ta'awun wal amalul jama'i, yaitu saling tolong menolong dan amal al jama'i. Jadi kita untuk tegar bersama dalam Quran itu adalah bersama-sama, saling tolong menolong dan amal kolektif. Orang menghafal Quran itu nggak bisa sendiri-sendiri, harus amal kolektif. Islam ini mengajarkan kita dalam berbagai amal kebaikan nggak boleh monopoli. Ketika memerintahkan sholat, Quran mengatakan warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang yang rukuk. Ketika Quran memerintahkan kita berzikir, menggunakan kata wadhkuru wa katsira, zikirlah kalian semua katsira, banyak. Ketika Quran memerintahkan kita untuk menjadi orang yang jujur, wakunu ma'as shodiqin, jadilah orang yang benar, teman yang serius. Ketika Quran memerintahkan kita sabar, jangan sabar sendiri. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, sabarlah bersama orang yang berdoa kepada Tuhan mereka. Maka termasuk ma'al ladzina yad'una rabbahum ini menjadi dalil juga bahwa yang berdoa itu bisa bersama-sama ya. Maka ada namanya doa bersama, boleh. Kenapa? Ini ada ayatnya. Dan sabarlah bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka ya, bil ghadati wal asyi, di waktu pagi, waktu sore. Artinya apa? Termasuk ketika kita ingin menghafal Quran bersama Quran, kita juga perlu yang namanya al-amalul jama'i, amal bersama-sama ya. Yang kelima adalah al-manhajiyatus sahihah, al-ansab. Jadi metode yang benar dan yang sesuai. Jadi metode itu macam-macam ya. Saya sering mengatakan bahwa metode menghafal Quran itu nggak hanya satu, nggak hanya 10, bahkan ratusan cara untuk menghafal Al-Quran. Dan dari semua ratusan cara itu tidak semua cocok dengan kita. Makanya saya sering menyampaikan bahwa untuk menghafal Quran itu carilah metode yang lebih tepat. Saya pernah menyampaikan ke Ustazah Mukminah dulu bahwa kapan-kapan kita perlu
kita sampaikan ya bagaimana tentang beberapa metode-metode menghafal itu, biar nanti kita ada gambaran apa metode yang cocok bagi kita. Dan tentunya metode itu tidak bisa kita paksakan kepada seseorang, tidak bisa, karena masing-masing orang itu macam-macam ya. Orang yang punya kesibukan beda dengan yang tidak sibuk. Orang yang paham bahasa Arab beda dengan orang yang tidak paham bahasa Arab. Orang yang menghafal di usia kecil, usia remaja sampai usia kibarisin, usia lansia itu berbeda. Orang yang menghafal bagi orang yang sibuk dan sama orang-orang yang tidak sibuk itu berbeda. Saya sering ditanya, Ustadz, apakah saya bisa menghafal Quran? Saya sampaikan, setiap orang pasti insya Allah bisa menghafal Quran selesai. Apakah saya bisa menghafal? Bisa. Cuma saya nggak tahu kapan Anda bisa selesai. Ya, tergantung bagaimana Anda, semangat Anda. Tergantung bagaimana Anda metode Anda. Tergantung bagaimana Anda, keseriusan Anda. Ini yang mempengaruhi kita. Mempengaruhi bagaimana jalan kita dalam jalan menghafal Quran. Yang keenam adalah asyiqatu bin nafsi wa adamil ya's. Jadi yang gak kalah pentingnya adalah cara kita sabar di jalan Quran adalah kita percaya diri dan tidak putus asa. Maka saya sering menyampaikan bahwa orang menghafal Quran itu maju terus pantang mundur. Jangan maju perut pantat mundur, kebanyakan makan ya. Kalau nyantri itu harus siap tirakat ya. Saya masih ingat buat zaman dahulu kalau orang-orang tua kita nyantri mondokkan anak pulang kok gemuk, orang tua tuh nangis. Nak kamu kok gemuk, kamu nang pondok kok mangan terus ya. Ngaji pura nang. Zaman sekarang tuh beda. Zaman sekarang tuh kadang orang tua tuh lucu. Pernah ada ketika kami di Jabres ya, orang tua Arab mondok ke anak itu nanya-nanya dulu, ini kita boleh bawa kulkas enggak? Boleh bawa dispenser enggak? Ini Arab mondok apa Arab pindah rumah ini. Makanya orang nyantri siap tirakat ya. Kalau misalkan mohon maaf ya, di pondok misalkan menunya kok nggak enak ya, misalkan tahu tempe dan semisalnya, tetap disyukuri ya. Karena orang mondok itu justru yang paling nikmat tuh ketika dalam serba kekurangan tuh nikmat sekali. Maka saya masih ingat dulu ketika di pesantren itu Pak Kiai pesan, santri kabeh kue mangan sing enak, turu sing enak. Maksudnya mangan enak ngeleh tenan. Nak kondisi sangat lapar baru makan tuh nikmat. Turu sing enak ora kok turu. Maksudnya turu sing enak ojo turu nak saat durunge ngantuk banget. Lah tegese maksudnya ketika kondisi yang memang belum ngantuk nggo ngaji. Untuk hal yang baik. Ojo kok mangan sing enak turu sing enak atau mangan turu ini salah. Ini gagal paham namanya. Yang terakhir, bagaimana kita sabar dalam Al-Quran adalah at-ta'anni wa adam musti'ajal fit tahsil. Jadi harus menghafal itu perlu proses ya. Ada namanya proses. Saya sering mengatakan bahwa orang sukses itu beda dengan orang gagal. Orang sukses itu adalah suk dan ses, suka proses. Dia satu kali jatuh, 1000 kali dia bangkit. Beda dengan orang gagal. Orang gagal itu sekali jatuh, 1000 kali dia nggak mau bangkit ya. Maka sukses itu filosofinya suka proses. Kalau orang gagal itu singkatan dari gagal, gampang galau, gampang resah, gampang gelisah. Dia ada masalah sedikit mikir, kiriman telat mikir, belum makan susah mikir ya. Kemudian satu pondok ditinggal sama teman akrabnya mikir ya. Jadi kadang ada orang nyantri itu mikir-mikir juga. Dia hanya mau nyantri kalau ada temennya ya. Padahal teman kita itu bukan teman kita itu Quran. Tetapi siapapun bisa menjadi teman kita selama dia bersama Quran. Kita melihat bukan kepada orangnya, tapi apakah orang itu bersama Quran. Kalau kita ada orang yang senantiasa menjaga istiqomah dengan Quran, itu teman kita ya. Jangan kita pilih-pilih. Ada santri ya, teman-teman kalau orang saya mengatakan bestie dia. Temennya tuh pindah pondok, pindah lagi sampai muter-muter kemana-mana tuh. Kenapa? Ngikuti temennya ya. Kan nggak bisa mandiri ya. Masih ada waktu 1 menit ya, saya singkat. Terakhir mengenai beberapa hal yang membuat kita gagal dalam menghafal Quran. Yang pertama, kegagalan itu karena pertama kita tidak meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran, dengan doa dan sholat. Kita ingat doa itu penting ya. Maka ketika menghafal Quran itu orang tua itu penting. Maka orang tua yang mendukung anak menghafal Quran itu luar biasa ya. Orang tua yang mendukung anak menghafal Quran itu luar biasa. Ini setiap doa itu bisa memberikan
hal yang istimewa menjadikan kita semangat. Saya masih ingat dulu ketika Simbasa, almarhumah Simbasa ya, ibu dari almarhumah ibu saya itu pernah satu ketika ngomong ke saya, besok tak dongake iso ngaji iso sekolah. Ternyata itu memberikan semangat luar biasa, iso ngaji iso sekolah. Maka mari saya meminta teman-teman semua ya, ngajinya semangat dan sekolah juga semangat. Kalaupun ada yang mau wirausaha ya, mau budidaya apa terserah, budidaya lele, nila, atau budidaya jamur, atau budidaya bensin atau apa ya. Silakan. Intinya itu jangan mengurangi semangat untuk bersama Quran ya. Sambil menjaga bensin sambil ngaji ya. Sambil makani lele sambil ngaji. Nanti lelenya kalau Anda membaca Quran tilawah 1 juz di samping lelenya tuh terbawa auranya, dia akan gemuk-gemuk nanti lelenya. Tapi kalau Anda malesan ya, nggak punya semangat, nanti juga itu punya aura juga ya. Karena alam sekitar kita itu memberikan timbal balik ya, mereka tuh terpengaruh dengan apa yang kita laksanakan ya. Kalau kita banyak berzikir, banyak membaca Quran, insya Allah alam itu bersahabat dengan kita, insya Allah. Yang kedua adalah hubbud dunya aksar min hubbil Quran. Jadi yang kedua adalah kegagalan Quran adalah ketika orang cinta dunia itu melebihi cinta dengan Al-Quran Karim ya. Banyak orang yang mereka kemudian dipelencengkan dari Al-Quran. Kenapa? Karena cinta dunia. Wa na'udzubillah. Yang kedua al-aju al-futur, yaitu adanya al-futur, kondisi ketika seorang mengalami degradasi semangat. Semangatnya itu berkurang dan berkurang. Ini perlu kalau orang, makanya ketika di pesantren, di sekolah-sekolah itu selalu ada ya, atau ketika di sekolahan ada namanya workshop, di pesantren ada, atau di sekolah ada namanya upgrading ya, organisasi ada upgrading, penyegaran namanya. Kenapa? Karena biasanya kalau pergantian semester itu ada mengalami degradasi semangat, sehingga kemudian perlu ditingkatkan ya. Yang ketiga adalah al-kasal fit ta'amul ma'al Quran, adanya malas dalam berinteraksi dengan Quran. Maka mari ya, saya mengajak kepada diri saya khususnya, sehari itu jangan sampai kurang, minimal lah kita berinteraksi dengan Quran 1,5 jam. Itu untuk membaca Quran atau menghafal Quran, atau misalkan untuk ini ya, gunakan waktu ya 1,5 jam saja lah sehari. Misalkan Anda nggak bisa 1,5 jam, nggak bisa langsung ya, misalkan habis sholat kita ngambil waktu misalkan 15 menit kali 5 berapa? 15 kali 5 itu sekitar 1,4 jam, tinggal nambah 1/4 ininya, atau 20 menit setelah sholat wajib 20 menit gunakan membaca Quran atau menambah hafalan atau murojaah Al-Quran. Di murojaah Quran, menghafal Quran atau tilawah, 3 itu ya, itu gunakan. Atau mungkin dibagi ya, ada 5 misalkan. Habis subuh misalkan menambah hafalan, habis zuhur itu untuk tilawah, habis asar misalkan untuk misalkan untuk membaca tafsirnya, habis maghrib untuk misalkan untuk murojaahnya, habis isya misalkan untuk mendengarkan tasmi' hafalan yang sahih itu. Kita bagi 5 waktu itu. Intinya waktu-waktu itu kita gunakan bersama Quran. Minimal ya, kalau 20 menit kali 5 itu 100 menit. Berarti 1,5 jam lebih 10 menit. Insya Allah benar ya, 1 jam lebih 10 menit. Itu minimal lah seperti itu. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang ke selanjutnya adalah yang kelima ya, saka wa fi malayahum. Jadi kegagalan dalam menghafal Quran adalah, atau dalam berinteraksi dengan Quran, banyaknya syakawa, banyaknya keluhan-keluhan dari hal yang nggak penting. Ente kok ngaji nggak semangat, kenapa? Ya nggak semangat saya. Nah, kenapa? Lah makanya mau ngaji di pondok kok makanya kok nggak pernah nasi goreng misalkan ya. Gitu ya. Jadi jangan mengeluh ke hal-hal yang nggak penting. Nggak semangat kenapa? Nggak semangat kenapa? Lah ini kemarin teman saya sekamar itu udah pulang pondok, dia teman saya akrab, bestie saya ini, dia nggak kerasan pulang. Lah saya hilang semangat. Anda itu sebenarnya temennya dia apa temennya Quran ya? Kalau temennya Quran ya siapapun yang namanya pesantrennya kayak gitu ya, pesantrennya datang masuk ya. Pesantren gitu, ada yang datang, ada yang pulang ya. Ada yang datang, ada yang kembali ke rumah, ada yang kemudian mengabdi ke masyarakat ya. Ada, kecuali yang memang kemudian
tinggal di pesantren selamanya ya. Ada beberapa ustadz di Yambul Quran ya, di tempatnya Fafa itu banyak para ustadz yang mereka bertahun-tahun di pesantren. Kenapa? Mereka sudah menjadi keluarga pesantren sehingga mereka nggak mau pulang. Maka mereka mengatakan saya nggak mau pulang di sini aja. Kenapa? Saya ingin mengabdi kepada Al-Quran, ingin menjadi min khuddamil Quran, ingin menjadi khadimul Quran, menjadi khadimnya Quran, bukan khodam Mas Zaki. Kemudian selanjutnya yang keenam, su'ul adab ma'al Quran wa muallimi. Jadi yang membuat gagal kepada Quran adalah ketika seorang punya adab yang jelek, tidak beradab baik kepada Quran atau kepada pengajarnya. Itu penting ya. Mari ya, kita punya guru ustadz kita. Saya juga punya guru saya. Makanya saya harus pulang ke Gerobokan nanti tanggal 20 ya. Karena itu ustadz kiai saya yang dulu ngajari saya ya Al-Quran sampai selesai ya, sampai memberikan sanad. Masa harus menghormati beliau ya. Beliau mengundang saya melalui perwakilan alumni yang menjadi panitia. Saya harus datang. Kenapa? Ta'ziman lil ustaz. Saya teringat Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu pernah suatu ketika mengajar. Ketika beliau mengajar itu tiba-tiba beliau berdiri. Ketika beliau berdiri itu para santri Syafi'i beliau bertanya, "Ya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, kenapa Anda itu berdiri tiba-tiba ketika Anda mengajar? Kenapa Anda berdiri?" Beliau mengatakan, "Ketika saya mengajar kalian, aku melihat ada anak dari guru saya di depan pintu. Saya berdiri untuk menghormati guru saya." Belum mengatakan seperti itu. Luar biasa Syafi'i itu. Yang terakhir, tanda kegagalan jalan Quran adalah tahawunuhu bi ihya'il lail. Seorang yang meremehkan menghidupkan malamnya. Ini penting ya. Kenapa? Apa hubungannya antara menghidupkan malam dengan Al-Quran? Jelas ya. Karena orang ketika malamnya hidup berarti otomatis dia sudah dalam kondisi fresh ya, dalam kondisi fresh. Kemudian dia melakukan salat tahajud, salat qiyam, kemudian istighfar. Quran mengatakan as-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Orang yang istighfar ketika di waktu malam ya. Otomatis ketika dia bangun di waktu malam, karena biasanya kalau ngaji paling enak tuh habis subuh ya. Di beberapa pesantren itu kalau namanya ziyadah menambah hafalan itu habis subuh. Sehingga kemudian kalau kita bangun sebelum subuh, kita mempersiapkan hafalan, baik murojaah atau hafalan ziyadah. Oleh karena itu ada tandanya, nak santri kok subuhnya kok menghafal nggak lancar-lancar, ini kemungkinan malamnya nggak bangun malam. Kenapa? Dia nggak mempersiapkan ya. Oleh karena itu maka kemuliaan seorang mukmin itu dilihat bagaimana ia berinteraksi dengan waktu malamnya. Bagaimana seorang ahlul Quran dilihat kemuliaannya adalah bagaimana dia kehidupan malamnya. Maka kehidupan malam seorang muslim, seorang mukmin, seorang ahlul Quran itu yang perlu dijaga dengan baik. Kehidupan malam bersama dengan Quran, bersama dengan doa, salat malam, bersama dengan membaca kitab ya, literatur turos ya. Kita perlu banyak membaca buku kitab ya, karena pintunya ilmu adalah dengan cara membaca. Demikian yang saya sampaikan. Ala kulli hal, yang paling terakhir, bahwa orang menghafal Quran nanti itu terbagi menjadi 4 macam. Pertama, ada yang namanya gelandang. Gelandang itu artinya hafalannya hilang semua. Yang kedua, gelinding pelan-pelan. Yang kedua, gelundung lumayan, atau gelondong semuanya lancar. Ini maka oleh karena itu saya mengharap kalian semuanya pilih mana. Kalau kita pilih gelandang, gelinding, gelundung atau gelondong, itu tergantung kepada kita semuanya. Tergantung pada anda semuanya. Kalau pingin hafalan yang gelondong, maka yang saya sampaikan tadi meskipun nggak semuanya ya mewakili semua materi, paling tidak bisa memberikan gambaran orang bersama Quran itu memang memerlukan namanya proses, kesabaran, dan juga namanya keseriusan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, dan saya mohon maaf jika yang saya sampaikan ini banyak kekurangan atau banyak menyinggung di antara antum-antuna semuanya. Kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan itu tentunya dari saya sendiri. Jazakumullahu khairan katsira. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wal inaya wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.